Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah yang telah memberi karunia nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup adalah untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Apa itu ibadah? Pengertiannya adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim yang ditujukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terdapat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin unafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang benar. Ini dalam Al-Baqarah ayat 5. Jadi jelas bahwa kita itu hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu secara umum ada dua. Ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah perbuatan yang sudah ditentukan syariatnya, tata caranya. Syariat merupakan hal-hal yang perlu dipenuhi ya, sebelum suatu kegiatan ibadah dilakukan. Jadi syarat-syaratnya yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah itu. Sedangkan rukun itu ialah hal-hal, cara atau tahapan-tahapan, urutan-urutan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah itu. Contohnya adalah sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Itu adalah ibadah mahdoh. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah segala perbuatan yang baik, yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk lainnya, serta dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat ibadah. Contohnya adalah berbicara yang baik, berperilaku jujur,
membantu sesamanya, berbakti kepada orang tua, menjalankan etika bisnis yang baik, tata cara bisnis yang baik, sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Nah, dalam ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, manusia itu ada 4 tahapannya atau model-modelnya. Pertama adalah mahdohnya bagus, ibadahnya bagus, dan ghairu mahdohnya juga bagus, sholatnya rajin, membantu orang juga rajin. Ini yang diharapkan oleh kita semua, bahwa kita itu ibadahnya benar-benar mantap karena Allah, menolong orangnya juga rajin, ya. Terus minimal tidak merugikan orang lain, ya, sehingga kita itu hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Ini yang kita harapkan, ya, sehingga sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Namun ada yang kedua, yang kadang-kadang kita melaksanakan juga. Mahdohnya bagus, ibadahnya bagus, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin dan sebagainya. Tapi ghairu mahdohnya kurang bagus, sering berbohong, sering berdusta, janji tidak ditepati. Ya, kita kadang-kadang kalah melawan setan, melawan godaan setan yang terkutuk. Rajin ibadahnya namun tidak mampu untuk meninggalkan perbuatan dosa. Nah, ini sangat banyak juga. Nah, kita istighfar, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbani wa na'abduka wa na'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi orang ini adalah belum ikhlas dalam bertaat pada Allah. Ibadahnya rajin tetapi tidak mampu meninggalkan perbuatan dosa. Tandanya belum ikhlas pada Allah. Padahal kita tidak tahu kapan meninggal. Bayangkan kalau dalam posisi ini terus Allah mencabut nyawa kita. Apa yang terjadi? Pasti celaka pasti. Nah, maka perbanyak istighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketiga, mahdohnya kurang bagus, ghairu mahdohnya bagus. Ya mungkin sholatnya malas-malasan, kadang-kadang malah meninggalkan sholat. Ada umat Islam yang kadang-kadang meninggalkan sholat malas-malasan. Tetapi ghairu mahdohnya bagus, sering menolong orang, membantu orang, berbuat amal soleh, menyantuni yatim piatu. Ini posisi ini. Jadi orangnya tidak begitu rajin dalam beribadah, ya, bahkan kadang-kadang ya meninggalkan ibadah itu, tapi rajin bersedekah, berbuat baik. Nah, ini juga diperbaiki. Ya. Setiap manusia mungkin punya kekurangannya, punya kealpaannya, punya dosanya. Karena memang semenjak Nabi Adam, kullu bani Adam khoto'un wa khairul khoto'ina tawwabun. Setiap anak turunan Adam pasti pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah jauh dari Allah. Sebaik-baik manusia bukan yang tidak punya dosa, menyadari kesalahan dan dosa itu dan berusaha untuk memperbaiki, bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi dalam posisi yang ini kita introspeksi bahwa kita itu tidak akan dikasih tahu meninggalnya kapan. Maka kita itu mulai menilai diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri.
Sudahkah kita rajin sholatnya? Sudahkah kita ibadahnya rajin? Sudahkah keberadaan kita bermanfaat bagi sesamanya? Insya Allah akan dinaikkan derajatnya pada tingkatan yang pertama. Mahdohnya bagus, ghairu mahdohnya juga bagus. Ada yang mahdohnya kurang bagus, ghairu mahdohnya juga kurang bagus. Sudah tidak mau sholat, sudah sombong, sudah merugikan orang lain, sering menipu, ya, mengingkari janji dan sebagainya. Ya kan? Tetapi begitu kita mengambil air wudhu, sholat Jumat di sini akhirnya bertobat kepada Allah. Insya Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Akhirnya kembali kepada posisi yang pertama. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan mahdohnya kurang bagus, ghairu mahdohnya juga kurang bagus. Celaka sudah miskin, sombong, berbuat dosa, tidak mau ibadah. Nah ini celaka. Maka kenapa sampai detik ini kita masih dikasih nyawa oleh Allah? Kita masih hidup sampai detik ini. Ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita semua, bahwa kita disuruh untuk mengevaluasi diri kita sendiri, bahwa kita disuruh untuk bertobat kepada Allah, ya. Bahwa kita itu disuruh untuk berbuat baik, sehingga kita akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita selalu berdoa dan perbanyak istighfar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.